Hai, kali ini saya akan berbagi informasi dengan kamu tentang belajar musik secara otodidak dan tidak otodidak. Di dalam video nanti saya juga akan menunjukkan 6 musisi ternama yang berhasil mencapai puncak karirnya dengan belajar musik secara otodidak. Simak terus video berikut. Beberapa musisi ternama yang tidak pernah belajar musik secara formal maupun informal, mampu memainkan musik dengan baik. Musisi lain yang memperoleh pendidikan musik selama bertahun-tahun, juga dapat bermain dengan sangat baik. Yang selama ini kita ketahui, ada dua macam pemain musik yang melalui proses dalam mempelajari alat musik yang dikuasai, yaitu otodidak dan tidak otodidak. Berikut penjelasannya. Mereka belajar dengan latihan memainkan alat musiknya, mendengarkan, serta melihat permainan pemain musik lainnya. Dengan kata lain, mereka juga selalu belajar dari orang lain. Jadi, dalam hal ini pemain otodidak adalah sama sekali tidak otodidak. Mereka hanya tidak mengikuti pendidikan musik secara formal. Begitu juga dengan pemain musik yang belajar di sekolah atau tempat kursus musik. Pemain musik yang belajar secara formal, juga melewati proses dengan latihan memainkan alat musik, mendengarkan, serta mengamati permainan pemain musik yang lain. Prosesnya sama untuk semua orang. Lalu di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah, pemain musik yang melewati jalur pendidikan musik, memiliki informasi lebih banyak tentang musik dan instrumen yang dimainkan. Tapi, itu tidak menjamin bahwa permainan alat musiknya akan lebih baik dari pemain yang tidak mengikuti pendidikan musik. Hanya saja, dia akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi, dan akan tumbuh secara musikal dengan landasan yang kuat. Dia juga akan tahu metode latihan dan cara belajar. Pengetahuan ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan musikalnya dalam jangka panjang. Beberapa musisi ternama Indonesia seperti Gilang Ramadan, Dewa Bujana, Isyana Saraswati, Iskandar Wijaya, dan Joe Alexander, memiliki latar belakang pendidikan di bidang musik. Mereka telah melalui sekian banyak proses dan telah menghabiskan banyak waktu di ruang latihan. Bahkan, sampai sekarang pun mereka masih terus mengembangkan gaya individualnya, sehingga tetap kuat dengan karakter dan gaya mereka masing-masing. Pembelajaran mengembangkan pikiran secara musikal, menjadi bagian terpenting dalam sebuah proses belajar musik. Proses pembelajaran musik yang baik juga dapat membantu mengembangkan disiplin pribadi, serta dapat memunculkan ide-ide baru. Seseorang bisa saja belajar musik dan menginginkan tumbuh secara musikal, tanpa mencari pengetahuan tentang musik, melihat, dan mendengarkan permainan musisi lain. Tetapi itu sangat sulit untuk berkembang lebih. Berikut ini adalah 6 musisi ternama, yang belajar musik secara otodidak. 6. Eric Clapton. Eric Clapton adalah satu gitaris blues paling legendaris sepanjang masa. Dia mendapatkan gitar pertamanya dari kakeknya. Gitaris yang memiliki julukan Slow Hand ini, adalah gitaris sekaligus penyanyi, pencipta lagu, dan komponis asal Inggris yang pernah memenangi Grammy Award. Sebagai salah seorang musisi paling sukses pada abad 20 dan abad 21, namanya diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame sebanyak 3 kali. Penggemar dan kritikus musik menyanjungnya sebagai gitaris terbesar sepanjang zaman karena kehandalannya dalam bermain gitar. Eric Clapton menempati urutan keempat dalam daftar gitaris terbesar sepanjang masa, yang diumumkan majalah Rolling Stone. Selain itu, namanya juga masuk ke dalam daftar 100 artis terbesar sepanjang zaman di majalah tersebut. 5. Jimi Hendrix. Musisi bernama lengkap James Marshall Hendrix yang lahir di Seattle, Washington, Amerika Serikat, pada tanggal 27 November tahun 1942 ini bisa dikatakan sebagai tokoh kunci dalam dunia musik, yang mengubah permainan gitar elektrik menggunakan distorsi, improvisasi, dan volume tipis untuk menciptakan suara baru yang revolusioner. Dengan ciri khas penampilan rambut ikal panjang dan pakaian warna-warni, Hendrix membuat penonton terpesona dengan solo improvisasinya saat bermain gitar di belakang punggung, atau di antara kedua kakinya. Penampilannya bersama Jimi Hendrix Experience di event Wild Thing Monterey International Pop Festival pada Juni tahun 1967,
menjadi salah satu aksi tur paling populer dan sukses di dunia, saat di mana Hendrix bermain gitar dengan giginya. 4. Noel Gallagher. Pemain gitar dan vokal dari grup band Oasis ini memiliki gaya permainan yang khas. Pria bernama lengkap Noel Thomas David Gallagher, yang lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1967, di Longside, Manchester, Inggris, juga merupakan seorang penulis lagu yang baik. Ia banyak memiliki kontribusi besar dalam band tersebut. Ribuan ide-ide yang muncul dari dirinya, membuat Oasis semakin melambung dengan nuansa musik yang tidak biasa dibandingkan band-band lain di masanya. 3. David Bowie. David Bowie adalah salah satu musisi serba bisa dan berbakat di abad 20. Bowie belajar bermain piano, gitar, harmonika, bass dan perkusi secara otodidak. Pria dengan nama David Robert Jones ini lahir di Brixton, Inggris, pada tanggal 8 Januari tahun 1947. David menunjukkan minat dalam musik sejak usia dini dan mulai bermain saksofon di usia 13. Ia sangat dipengaruhi oleh saudaranya Terry, yang 9 tahun lebih tua dan memperkenalkan David ke dunia musik rock dan sastra beat. Dia pernah bekerja sama dengan John Lennon untuk menulis lagu berjudul Fame, yang menjadi single nomor 1 pertama di Amerika. 2. Dave Grohl. Dave Grohl yang lahir di Warren, Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 14 Januari tahun 1969, adalah seorang musisi rock Amerika, penyanyi, penulis lagu, sekaligus seorang produser. Dia juga seorang vokalis utama, gitaris, dan pendiri Foo Fighters. Sebelumnya dia melejit dengan menjadi pemain drum Nirvana. Di masa mudanya, Dave Grohl sempat ikut kursus gitar selama 1 tahun. Namun, ia bosan karena tidak mendapatkan hal-hal yang dia ingin pelajari. Sebagai gantinya, dia memilih belajar sendiri dengan mengandalkan telinganya dan mengulik koleksi rekaman The Beatles dan Led Zeppelin. 1. Louis Armstrong. Louis Armstrong lahir di New Orleans, tanggal 4 Agustus tahun 1901, merupakan seorang penyanyi dan pemain trompet jazz Amerika Serikat dari New Orleans, Louisiana. Dia adalah salah satu nenek moyang jazz. Namanya terkenal sekitar tahun 1920, sebagai pemain trompet dan kornet yang inventif. Armstrong mempengaruhi dasar-dasar musik jazz, menggeser fokus musik jazz dari improvisasi kolektif menjadi penampilan solo. Berkat suara seraknya yang berat, khas, dan mudah dikenali, Armstrong sekaligus seorang penyanyi berpengaruh, menunjukkan kecekatan dalam improvisasi, melencengkan lirik dan melodi dari sebuah lagu untuk mengungkapkan ekspresi. Ia juga sangat terampil bernyanyi scat, atau melantunkan bunyi-bunyian dan suku kata sebagai pengganti lirik. Itulah tadi sedikit ulasan tentang belajar musik secara otodidak. Semoga para musisi yang saya sebutkan tadi, dapat menjadi inspirasi untuk tetap semangat dalam bermusik. Salam.